industri Thailand yang dikembangkan oleh Jerman. Nah, Cina itu punya program menarik, Bapak sekalian, namanya program 1000 guru. Cina kan gitu kan ya, kalau ada program itu namanya heboh-heboh gitu ya. Jadi dia punya program 1000 guru. Jadi ada 1000 guru atau dosen vokasi dari Cina dikirimkan ke Jerman untuk belajar di berbagai industri dan berbagai di universitas di Jerman. Jadi ini juga memberikan inspirasi pada saya. Kenapa nggak kita bikin ya program 1000 guru atau 1001 guru dari Indonesia gitu ke Jerman. Dengan India sudah ada program juga dari tahun 2008, Ibu Bapak sekalian, sudah agak lama juga. Ya, dia spesifiknya adalah untuk kualifikasi kompetensi dengan target 400 juta orang sampai dengan tahun 2022. Afrika Selatan itu sistem vokasinya, sistem SMK-nya di Afrika Selatan itu didesain oleh GoFed. Kita sudah ada desainnya melalui kerjasama dengan Bappenas, jadi mungkin kita tidak terlalu membutuhkan ini. Ya, ini kalau kita lihat ya, itu perbaikan konsep di FED-nya, bagaimana pengajarannya, trainingnya, lalu standar materi pelatihan dan peningkatan kerjasama dengan dunia industri. Kita saya rasa sudah lebih advance daripada Afrika Selatan. Costa Rica ini tahun 2017 ya, ini juga masih sangat sangat rudimentary. Ini kalau kita lebih jauh daripada Costa Rica. Ghana juga masih baru ya, tapi kita melihat adanya keinginan dari mereka untuk mengikuti sistem di Jerman. Dan ini gagasan kita dari KBRI Berlin, program 1001 pendidik vokasi Indonesia Jerman. Jadi kita mengharapkan adanya peningkatan kapasitas dari pengajar fakultas vokasi, poli, SMK dari Indonesia untuk sekolah di Jerman dengan pembiayaan dari LPDP. Nah, ini saya sudah kontak dengan LPDP, saya sudah kontak dengan Pak Wikan, ya kan, dan ada Pak Sofi, kebetulan Pak Sofi juga dari sini juga dulu dari Berlin, sehingga beliau juga paham betul bagaimana sistemnya di Jerman ini. Jadi kita nggak ada lagi kesulitan untuk menjelaskan ke Jakarta kepada birokrasi mengenai pentingnya vokasi. Oke. Itu saya rasa, Ibu Bapak sekalian, sedikit yang saya bisa sampaikan ya mengenai rencana-rencana kita di KBRI Berlin dan juga rencana kita nanti dalam diskusi dengan GoFed. Nah, saya sudah mendapatkan tanggapan dari pihak GoFed bahwa satu, mereka memberikan saya 2 kontak, ya, yang satu DAAD di Jerman yang bisa menjadi partner bagi Indonesia sebagai satu pusat center gitu ya. Pusat center kita untuk misalnya kita bisa tentukan dari Indonesia berapa orang yang akan sekolah, kemana saja, S2, S3. Nanti mereka lah yang akan membantu memberikan saran pada kita, oh ini sebaiknya di universitas ini. Total di Jerman itu ada 36 universitas yang memiliki fakultas vokasi pendidikan ekonomi dan pelatihan. Ada 36 universitas. Tidak semuanya memiliki bahasa Inggris, ya. Ada yang hanya bahasa Jerman, tapi sebagian besar memang dengan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, yang GoFed yang mereka berikan pada saya adalah forum rektor. Jadi forum rektor Jerman khusus di bidang vokasi juga ada. Jadi kita bisa nanti KBRI Berlin kontak mereka untuk membuat satu mekanisme khusus nanti dengan DAAD dan forum rektor. Nah, ini satu yang pedagogi, yang S2 dan S3. Tapi GoFed juga bisa memberikan training-training pendek, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan gitu. Jadi itu yang mereka sampaikan pada kita.
Nanti mereka akan presentasi pada kita semua pada tanggal 6. Jadi saya rasa nanti Ibu Bapak sekalian harus sudah menyiapkan kira-kira apa kewenangannya, apa yang akan diharapkan dari COVID ini, nanti bisa langsung diskusi intens dengan mereka. Saya akan melaporkan pada GoFed hasil diskusi kita hari ini, sehingga mereka tahu harapan kita apa, ekspektasi kita apa, sehingga nanti pada saat mereka presentasi itu bisa berjalan dengan baik. Saya rasa demikian, Ibu Bapak sekalian. Kita mungkin ada sedikit waktu setengah jam mungkin ya untuk diskusi. Kalau ingin bicara langsung aja buka mic-nya, harus langsung diskusi dengan kita di sini. Monggo silakan. Mungkin kalau ini Pak ada dari Pak Sofi. Saya mungkin Pak Dubes. Pak Wikan, langsung ada Pak Dirjen G, ada Pak Dirjen Wikan, silakan Pak Dirjen. Ya, maaf Pak, ini juga baru di perjalanan lagi Pak dari Jogja ke Jakarta. Baik, Ibu dan Bapak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dubes, yang saya hormati dan seluruh pimpinan Universitas, Politeknik, SMK yang saya hormati juga dan para hadirin. Mungkin saya to the point saja ya, karena saya dengan Pak Dubes beserta Pak Sofi kan sudah membahas cukup panjang, tapi 4 poin yang tadi disampaikan Pak Hafaz tadi bisa kita jadikan acuan. Jadi 1 dan 2 itu adalah existing yang kita perluas dan kita lanjutkan, yaitu pelatihan, pengiriman pelatihan guru-guru SMK atau dosen. Yang kedua adalah pengembangan kurikulum. Jadi itu kita sepakat kita expand jumlahnya, seperti misalnya SMK yang dual sistem dengan Jerman itu kita tingkatkan, yang tadinya cuma sekitar di bawah 10, targetnya bisa naik ke 50 hingga 100. Jadi itu yang pertama, sudah kita coba diskusikan Pak Dubes. Nah, yang poin ketiga itu adalah naik level atau naik kelas kerjasama, yaitu atau pengembangan Jerman Indonesia Vocational Institute. Nah, itu Pak, kita sudah coba bicarakan dengan beberapa rekan dari Politeknik maupun Fakultas Vokasi. Kami akan mencoba mengusulkan beberapa alternatif lokasi lah paling tidak untuk sebagai tentatif triggernya. Itu bisa di kawasan Politeknik atau di kawasan Fakultas Vokasi. Jadi kami sepakat sekali dan harapannya nanti dengan institut itu kita bisa lebih masif untuk mentraining guru-guru SMK atau dosen-dosen vokasi, tidak harus ke Jerman. Tapi kita Kenapa ganteng? Halo, yang bocor. Tapi kita bisa manfaatkan itu dan harapannya nanti institut itu bisa benar-benar juga blended dengan industri dengan konsep dual system. Jadi kami sangat mendukung sekali Pak. Ini kami sampaikan kepada seluruh hadirin. Kemudian yang keempat, untuk studi ke Jerman, kami dengan LPDP juga sudah cukup menemukan titik sepakat atau titik temu. Jadi nanti yang berpotensi untuk dibiayai LPDP untuk studi ke Jerman adalah calon guru SMK dan calon dosen vokasi. Jadi beasiswa untuk calon guru SMK itu beasiswa S1 dan calon dosen vokasi itu untuk studi S2. Serta peningkatan kapasitas guru dan dosen itu bisa S2, bisa S3. Itu yang existing. Ini kami sedang bahas terus dengan Pak Rio dan Pak Dwi dari LPDP. Serta pengiriman training ke Jerman juga sedang kita bahas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dubes yang saya hormati juga, harapan kami adalah untuk yang training itu ya mungkin outputnya adalah peningkatan kapasitas leadership dan kreativitas inovasi berbasis vokasi. Jadi saya nggak membayangkan trainingnya itu, mohon maaf ya nanti Pak Dubes saya mohon arahannya. Saya nggak membayangkan trainingnya itu training teknis, ya.
training CNC atau training microcontroller gitu enggak, tapi lebih training bagaimana mengembangkan kurikulum dan pembelajaran produktif di SMK maupun di pendidikan tinggi vokasi yang berbasis link and match, dual system, dan project based learning. Jadi nanti outputnya adalah pedagogik dan konsep pengembangan kurikulum atau materi pembelajaran yang bisa langsung diterapkan di politeknik, sekolah vokasi, atau di SMK-nya. Itu untuk training berapa bulan ke Jerman yang kami bayangkan itu. Mungkin itu Pak Dubes yang bisa kami sampaikan untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu semuanya. Moga-moga di waktu yang tidak panjang ini untuk sore ini kita bisa lebih konkret lagi dan kita bisa lebih akurat dan substantif untuk merespon upaya luar biasa tim kedubes kita di Jerman ini. Yang harapannya benar-benar start from the end ya. Artinya start from the end itu ya lulusan kita harus benar-benar berkualitas. Dengan kerjasama ini lulusan kita menjadi lebih berkualitas, kebekerjaannya naik, employability-nya naik, atau lanjut pendidikan tinggi vokasi juga lebih baik, serta menjadi entrepreneur atau startup berbasis inovasi terapan. Mungkin demikian, monggo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari LPDP nggak ya? Kalau nggak ada, udah langsung aja. Barangkali ada ibu bapak yang ingin bertanya. Ada Pak, mohon maaf tadi masih mute. Oh ada. Iya. Ya, Oke. Terima kasih Pak Dubes, ada Pak Dirjen di sini, ada Pak Saufi juga, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, kebetulan memang saat ini sedang ada acara di LPDP sehingga seluruh jajaran direksi tidak bisa ikut pembiayaan LPDP. Memang kalau aja Pak. Oke, Bu Santi, terima kasih atas infonya. Jelas kita ada komitmen yang kuat ya dari LPDP. Salam buat Vario, Bu Santi. Sama-sama Pak. Ya. Pak Sofi ada tambahan? Ya, Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dubes, senang sekali bisa join dengan 230. Saya siap mengikuti Pak Dirjen, tadi sudah jelas apa yang kata beliau. Di sini saya melihat Pak Dubes ada Pak Hamka dari Poltek Samarinda, Pak Rahmat Imbang, Pak Uuf dari Batam, Bu Lili Sudiajeng dari Bali. Lengkap kita punya Pak Nyoman Abdi, ada Pak Zainal Arif dari PENS. Mungkin beliau-beliau yang perlu kita atau banyak diskusi dengan kita Pak Dubes. Tapi kalau kami sendiri siap mendukung IGVI tadi. Insya Allah tempatnya sudah kita carikan Pak Dubes. Terus apalagi ada Bu Santi dari LPDP, Pak Rio dari LPDP, insya Allah ke depan. Kita makin kompak Pak Dubes. Kurang lebih itu justru Bapak-Bapak dari Poltek dan kepala-kepala SMK hebat yang hadir di sini mungkin ingin lebih melihat Pak Dubes ganteng yang ada di sini, ingin bercerita banyak kesempatan ini. Silahkan. Terima kasih Mas. Kalau dari Poli, ada yang mau menyampaikan saran, masukan? Silakan. Dari Polimarin, Pak Dubes. Dari Polimarin, kami sudah ada joint degree dengan Hochschule Wismar.
untuk kurikulum sudah fix karena internasional standar. Kemudian untuk training kami juga sudah. Yang belum untuk joint degree itu kami maksudkan untuk bridging. Karena di Indonesia belum ada S2 yang maritim, itu belum ada sama sekali. Sedangkan sesuai dengan undang-undang bahwa dosen harus S2, maka kami melakukan itu dengan RPL. Lah kami tidak mau bertahan hanya dengan RPL saja, sedangkan di Jerman mempunyai S2-nya. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat krusial sekali karena jumlah dosen untuk yang S2 memang belum ada. Di Indonesia S1 pun belum ada bridging Polymarine dengan Jerman ini yang S1 dan kita sudah ada kerjasama untuk bridging itu. Nah, dengan adanya LPDP, barangkali tadi dengan Bu Santi, kami akan sangat mungkin berkepentingan, jadi mohon izin untuk itu, karena sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, waktu tahun 2016 kami juga diundang ke Berlin terkait untuk membuat Center Pendidikan Maritim di Indonesia. Untuk itu, ini sebagai informasi awal, dan ke depan kami juga akan lanjutkan bahwa negara kita adalah negara maritim, maka ini menjadi sangat krusial sekali. Terima kasih Pak Dubes. Oke, monggo selanjutnya. Selamat sore Pak Dubes. Oke. Saya Pak Nyoman Abdi dari Politeknik Negeri Bali. Oke. Jadi terima kasih atas waktunya Pak Direktur, Pak Dirjen juga. Jadi sebagaimana cita-cita kami Politeknik Negeri Bali ingin mengembangkan kapasitas kemitraan secara internasional. Karena kemitraan domestik sudah kita garap dengan baik. Kita sudah kerjasama dengan beberapa hotel berbintang 5, dengan Kempinski, dengan Sun Regis, dengan hotel-hotel lainnya. Tetapi yang mau kita kembangkan, yang kita lihat di Jerman ini adalah tuan rumah vokasinya. Kami ingin mengembangkan dengan pendanaan sendiri karena kami punya prioritas untuk kemitraan internasional. Mohon petunjuknya Pak Dubes, kira-kira kalau kami yang di lembaga pendidikan vokasi dengan pusat unggulan tourism sebagai unggulan, kira-kira di Jerman kami harus menuju ke siapa? Sehingga arahan tadi Pak Dirjen pengembangan kurikulumnya tadi bisa kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira itu Pak Dubes, terima kasih. Oke. Saya sudah upload bahan presentasi tadi, ya. Dan di bagian belakang itu ada kita. Jadi nanti Pak Nyoman, saya ingin agak spesifik Pak, spesifiknya apa gitu ya, yang ingin dituju, apakah bisnis, apakah investasi, ataukah dengan universitas gitu. Jadi tolong di email ke saya yang sangat spesifik, jadi saya carikan partnernya di sini. Mungkin Pak Dubes, mungkin kalau saya tambahkan sedikit tadi untuk ide Pak Nyoman itu, satu opsinya seperti Polymarine Pak. Jadi bisa mengembangkan joint degree antara D4 dengan bachelor di Jerman. Joint degree seperti bachelor, seperti Polymarine tadi. Atau opsi kedua adalah mungkin diawali dengan sit-in. Jadi mahasiswa politeknik atau mahasiswa vokasi bisa melakukan sit-in di kampus Jerman selama 1 semester nanti untuk kredit earning. Jadi kreditnya nanti diakui dalam 1 semester. Itu sebagai embrio joint degree sebenarnya. Itu yang kedua. Atau yang ketiga bisa jadi kalau bagus ini ya seperti UGM dengan Taiwan, yaitu fast track D2, yaitu D4 dengan S2 terapan Jerman. Jadi D4-nya nanti selama 6 semester atau 7 semester di Indonesia, terus ke Jerman itu bisa masuk ke S2 terapan di Jerman. Tapi itu agak susah karena Jerman mempersyaratkan harus sudah lulus D4. Nah itu agak berat. Atau yang keempat, yaitu combined degree. D4 tapi langsung dilanjutkan dengan S2 terapan di Jerman. Nah, itu combined degree itu D4 itu kan
minimal 1 semester terakhir magang. Nah, itu bisa semester 8 itu 1 semester full sit-in di kampus Jerman sebagai persiapan S2 terapan di Jerman. Nah, tentunya Bapak, itu mestinya ya cari yang ada bahasa Inggrisnya. Atau kalau bahasa Jerman, ya berarti harus disiapkan dari awal. Mungkin itu Pak, untuk beberapa alternatif kerjasama pendidikan tinggi kita dengan kampus Fachhochschule atau Universitas Terapan di Jerman. Terima kasih Pak. Iya, Pak Dirjen. Memang Boleh menambahkan Pak? Pak Arif. Menambahkan Pak Arif? Pak Agus saya. Terima kasih Pak Arif. Saya penerusnya Pak Dirjen di Sekolah Vokasi ya, yang diberi tugas untuk melanjutkan Gajah Mada. Saya lulusan dari Karlsruhe Pak Arif. Karlsruhe, ya. Karlsruhe Jerman ya. Baik, saya ingin mengusulkan ini yang konkret karena saya paham di sana. Yang konkret selain yang disampaikan Pak Dirjen tadi, ada satu hal yang penting, yaitu bagaimana menciptakan sister kampus. Jadi mengkawinkan antara kampus Politeknik UGM atau mana di kita dengan salah satu sana. Karena mereka juga punya lebih dari ribuan politeknik maupun ribuan Fachhochschule tadi. Mari dikawinkan satu-satu Pak. Biar prosesnya itu berjalan terus-menerus gitu. Jadi di situ nanti akan terjadi kerjasama membangun laboratorium bersama, membangun prodi bersama, membangun kurikulum bersama, dan sebagainya. Dan mungkin tukar-menukar dosen sana ke sini berapa minggu saja kita ke sana, mahasiswa sana ke sini, kita ke sana itu. Kalau itu bisa begitu, maka kerjasama itu langgeng. Jadi tidak hit and run. Kalau hit and run itu akan selesai Pak. Jadi tidak membekas. Itu kalau itu bisa dilakukan bagus. Karena mungkin kita juga punya kewajiban untuk mengembangkan laboratorium di vokasi itu atau bengkel kerja itu untuk menghasilkan riset-riset terapan, penelitian terapan atau hilirisasi yang konkret gitu. Nah, itu kan tadi kemudian kita bisa belajar bagaimana menggandengkan antara industri dengan sekolah vokasi kita dan juga antara kebutuhan pasar dengan sekolah vokasi. Jadi kerjasama sister ini bagus. Yang kedua, kalau itu bisa di-create misalnya Polban Bandung dengan Munster gitu, plug gitu, itu akan bagus sekali Pak. Itu akan terus kerjasama terus gitu. Warnanya banyak mewarnai gitu. Yang kedua, bagaimana sekolah vokasi di seluruh Indonesia ini Pak Dirjen juga sudah menyampaikan, bisa didorong membuat suatu network di mana kekayaan ilmu maupun kekayaan hilirisasi di sekolah vokasi itu menjadi milik, dalam tanda petik, bisa saling tukar-menukar sehingga mempengaruhi kita bersama berkembang gitu, karena banyak masukan dari yang lain gitu, dari vokal. Nah, itu kemudian digabungkan dengan sekolah-sekolah politeknik di Jerman, supaya penemuan-penemuan di Jerman itu juga saling tukar-menukar dengan kita. Itu yang akan bisa langgeng itu. Kalau dua network itu bersatu dan saling tukar-menukar solusi, inovasi dan solusi, saya kira akan bagus sekali. Nah, nanti diikuti dengan dosen kita ke sana, dosen mereka sini, sekolah S3 di sana, dan sebagainya. Atau S2 dan sebagainya, Pak. Kira itu dua itu, Pak, masukan saya. Pak. Terima kasih sekali, Pak Arif dan Pak Dirjen Diksi. Terima kasih, Pak Dirjen. Terima kasih, Pak Gus. Kita catat. Pak Dubes. Oke, silakan ya, selanjutnya. Saya Zainal Nur Arifin, Pak Dubes dari Direktur Politeknik Negeri Jakarta. Selamat sore Pak Dirjen, Pak Saufi. Concern saya ada dua Pak Dubes. Bahwa yang pertama adalah bagaimana kita meningkatkan mutu lulusan atau mutu mahasiswa atau mutu lulusan yang bekerja di industri seperti yang diharapkan Pak Dirjen, Bapak Direktur di Dirjen Vokasi, bahwa lulusan kita bisa langsung tune in bekerja di industri. Nah, untuk itu ada dua program. Yang pertama adalah yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, itu adalah joint degree. Jadi bagaimana program D3 Fachhochschule terapan atau di
sehingga nanti mereka bisa karena mereka mengikuti sistem pendidikan yang dual system yang ada di fakultasnya. Jadi Pak Agus Mariono tadi, kalau saya menyebutnya kita jalankan kualitas kita yang beri oleh dosen yang vokasi beda dengan pendidikan memberi akademik gitu. Oleh karena itu mungkin apakah di beasiswa bahwa calon dosen kita itu kuliah itu di Fachhochschule, sehingga dia benar-benar merasakan bagaimana sistem pendidikan di sana. Kemudian juga bagaimana mereka melihat bahwa dosen-dosennya itu memiliki pengalaman praktisi, karena saya kebetulan juga S1 saya di Fachhochschule-nya di Swiss, Pak Dirjen, gitu. Jadi saya benar-benar merasakan bahwa dosen-dosen kita itu memang memiliki yang di Swiss itu memiliki kompetensi praktisi, sehingga begitu diajar oleh mereka itu kita seakan-akan merasa tertarik karena memang apa yang diajarkan itu benar-benar real dari industri, ya. Nah, itu yang sebenarnya calon-calon atau dosen-dosen yang di pendidikan vokasi adalah seperti itu. Jadi beda dengan pendidikan yang misalkan akademik hanya memberikan masalah teori-teori. Jadi saya rasa itu Pak Dirjen, jadi ada fokusnya ke untuk dosen dan juga fokusnya ke mahasiswa tadi. Terima kasih. Maaf Pak Dubes, ini waktunya sampai jam berapa Pak ya? Mungkin yang teman-teman SMK ini juga banyak yang ingin menyampaikan beberapa usulan. Mohon izin Pak Dubes. Oke, silakan di SMK. Boleh kan udah. Pak, dari SMK 7 Semarang Pak. Saya juga orang Semarang Pak. SMK. Oke, ya, terima kasih. Pak Samiran dari SMK 7 Semarang, Pak. Ini mewakili beberapa kawan di Jawa Tengah. Alhamdulillah saya sudah banyak mengirimkan alumni saya untuk kerja di sana. Dan ada bonus, kalau nggak salah itu kuliah diploma. Sudah 30 siswa yang sampai di Jerman. Kemudian sekarang sedang menyiapkan untuk 11 siswa. 10 siswa untuk yang ke Jerman untuk tahun 2021. Selebihnya yang 41 itu ke Korea sebetulnya. Dan untuk SMK 7 saya kepingin sekali SMK 7 Semarang ini punya sister school dengan Jerman. Lalu bagaimana sistemnya nanti? Kemudian juga kami ingin meningkatkan kualitas guru-guru kami, terutama guru-guru vokasi dan guru-guru non-vokasi juga, supaya bisa antara non-vokasi dan vokasi yang ada di SMK itu tetap punya kualitas yang sangat bagus. Karena Jerman itu obsesi saya sebetulnya. Obsesi saya Jerman. Kami bisa mengirimkan guru-guru kami mungkin short-course ya, kursus 3 bulan atau bahkan kalau bisa di sana sampai magang 1 tahun misalnya, untuk meningkatkan guru-guru kami di SMK 7 khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Jadi guru magang ya di Jerman. Guru magang di sana, ya. Magang di sana, atau kuliah di sana untuk S2 juga. Kami kepingin sekali untuk meningkatkan kualitas guru-guru kami di Jerman, sehingga vokasi di Jawa Tengah betul-betul bisa ya ada peningkatan grade-nya, dan kami memang obsesinya si Jerman sih. Itu Pak Wikan. Ya. Kemudian vokasi yang lain siswa kami. Vokasi Jateng dan Indonesia maksudnya itu. Boleh. Oke Pak Wikan. Kemudian yang siswa kami, kebanyakan kan kerja di sana. Bagaimana kalau bisa langsung ada beasiswa, siswa kami direkrut menjadi mahasiswa di sana, tapi dengan beasiswa atau bagaimana ada kemudahan untuk bisa kuliah di sana. Demikian dari saya Pak Wikan, matur nuwun. Ya, ini sebagai tambahan Pak, sebagai tambahan untuk LPDP kemarin ada constraint dari LPDP. Kalau kita kasih beasiswa itu kalau bisa loh kembali itu jadi guru SMK atau jadi dosen vokasi. Ini kemarin masukan di LPDP itu untuk memberi beasiswa, tapi kita masih terus berdalam dengan LPDP.
Jadi tadi masukan dari Bapak-Bapak untuk beasiswa LPDP sedang kami bahas dengan LPDP. Jadi mengatur monggo Pak Dubes. Dari Politani Samarinda Hamka, Pak Dubes. Ya, jadi kami ini dari mereka sangat tertarik untuk ikut joint degree. Nah, kami pun sebenarnya juga sangat tertarik. Nah, mungkin bisa difasilitasi Pak Dubes kira-kira untuk bidang-bidang pertanian, apakah bisa ada tempat di Jerman, Pak Dubes? Seperti itu aja. Makasih Pak Dubes. Justru tambahkan ada Pak. Malah ada pakar dari Indonesia, dari Undip, yang ngambil S3, menemukan pakan udang, dan sekarang menjadi satu proyek besar di universitas di Bremen. Nanti kita catat ya. Ya, Pak Dubes, boleh. Zainal Arif Pak dari PENS. Ya, ini pohon yang dari SMK nanti bisa nambah. Monggo Pak Zainal. Oke, matur nuwun Pak Dubes, Pak Dirjen, dan Pak Saufi. Ada dua hal yang mungkin perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, penguatan SDM yang itu bisa dari dosennya dan mahasiswa. Kemudian yang kedua itu adalah di penguatan networking antara pendidikan vokasi ini, mau yang pendidikan tinggi ataupun yang SMK, itu dengan industri-industri yang ada di Jerman. Nah, ini yang mungkin perlu diperkuat. Yang untuk peningkatan SDM itu yang sudah kami lakukan itu mengundang expert dari SES. Nah, ini mungkin juga bisa terus berlanjut untuk politeknik ataupun SMK yang lain dengan lebih melibatkan expert SES dari industri. Nah, ini mungkin yang supaya bisa lebih muncul nuansa industrinya. Terus satu lagi yaitu yang terkait joint degree tadi, mungkin perlu juga yang untuk jenjang S2 terapan. Nah, ini mungkin perlu ada joint degree, sudah ada banyak S2 terapan di politeknik. Nah, itu perlu dicarikan sisternya begitu ya, sehingga bisa lebih menguat lagi dan muncul nuansa industri khususnya di yang industri dari Jerman begitu, Pak. Terus yang untuk penguatan networking, saya kira industri-industri Jerman mungkin bisa dimulai yang ada di Indonesia ini untuk lebih membumi gitu ya ke vokasi itu. Kami sudah ada kerjasama dengan Siemens, nah mungkin terus dengan Vesto, bahkan bisa sampai mendapatkan bantuan. Nah, ini mungkin perlu lebih ditingkatkan lagi dalam hal pelatihan dan juga praktisi industri yang bisa masuk menjadi baik itu dosen ataupun instruktur di politeknik. Demikian Pak, terima kasih Pak. Monggo.